Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Hamimah Yasin beserta Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Rigza Muktafa, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Thulab yang senantiasa kita tunggu-tunggu barokah, doa serta ilmu manfaat dari beliau semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas dengan semangat di bulan yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang menyiarkan agama hak, yakni agama Islam, agama yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita semua diakui umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Lentera Petuk yang berbahagia, saat kita menjalankan ibadah puasa, kita harus mentaati aturan dan syariat yang ada supaya ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah ketika kita menahan hawa nafsu dari dalam diri kita sendiri sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Membatalkan puasa dengan sengaja tanpa adanya uzur sangat dilarang oleh agama Islam. Bahkan ketika ada seseorang yang melakukan hal tersebut, maka akan menanggung sejumlah konsekuensi selain mengqadha puasanya. Memang ada segolongan orang yang diperbolehkan membatalkan puasa dengan sengaja, seperti musafir, orang sakit, orang tua yang tidak berdaya, wanita hamil dan menyusui, bahkan orang yang tercekik sebab kehausan. Selain dari golongan tersebut, tidak diperbolehkan membatalkan puasa dengan sengaja. Kita semua diperintahkan untuk menjauhi perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum dengan sengaja, dan lain sebagainya. Lalu apakah berbekam suntik dan infus dapat membatalkan puasa kita? Pemirsa Lentera Petuk yang berbahagia, hukum berbekam suntik ketika berpuasa itu diperbolehkan dalam keadaan darurat. Akan tetapi, boleh tidaknya puasa ada perbedaan pendapat para ulama. Sebagaimana keterangan dalam kitab Takrirat Syadidah halaman 452 yang berbunyi, Hukmul ibarati tajuzu lid-darurati walakin ikhtalafu fi ibtaliha li shaumin ala salasi aqwalin. Fa fi qawlin innaha tubtilu mutlaqan li anha wasalat ila jawfi wa fi qawlin innaha la tubtilu mutlaqan li annaha wasal ila jawfi min ghairi manfadin maftuhin wa qawlin fi tafsilun wa wal asrah idza kanat mughadiyatan fatubtilu shawma wa idza kanat ghaira mughadiyatin fanadharu idza kana fil ghurukil mujawifatin wa hiya al awridatu fatubtilu wa idza kana fil adli wa hiya al ghuruku ghaira mujawifatin fala tubtilu. Jika suntik itu berisi suplemen sebagai pengganti makanan, maka itu dapat membatalkan puasa. Tetapi jika suntikan itu tidak berisi suplemen, hanya berisi obat sakit, vaksin antivirus, maka apabila disuntikkan melewati pembuluh darah, maka itu dapat membatalkan puasa. Tetapi ketika disuntikan lewat urat-urat atau otot yang berongga, maka itu tidak dapat membatalkan puasa. Pemirsa Lentera Petuk yang berbahagia, berbekam atau hujamah merupakan bentuk pengobatan yang dilakukan untuk mengeluarkan penyakit seseorang dengan mengambil darahnya, sebagaimana keterangan dalam kitab fikih sunnah juz 2 oleh Said Sabiq. Berbekam bagi orang yang sedang berpuasa itu diperbolehkan, karena Rasulullah SAW juga pernah melakukan hal tersebut ketika beliau sedang berpuasa. Namun perlu diingat, ketika berbekam itu dapat melemahkan tubuh seseorang, maka hukumnya makruh. Thabit al-Banani bertanya kepada Anas, apakah kalian memandang makruh pada bekam yang dilakukan oleh seseorang
yang sedang berpuasa di masa Rasulullah? Lalu Anas menjawab, tidak, kecuali jika sampai melemahkan tubuh seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Mayoritas ulama 3 madhab, yakni Syafi'i, Maliki, dan Hambali juga berpendapat bahwasanya orang yang berbekam ketika berpuasa itu diperbolehkan. Akan tetapi, orang yang sedang berpuasa itu janganlah melakukan bekam karena dapat melemahkan tubuh seseorang sebab darah yang keluar. Pemirsa Lentera Petuk yang berbahagia, dengan demikian hukum berbekam, suntik, dan infus ketika berpuasa itu diperbolehkan. Tetapi bagi mereka yang sakit dan memaksakan diri untuk berpuasa, maka perhatikanlah uraian-uraian yang telah dipaparkan. Dan alangkah baiknya bagi orang yang sakit, fokuslah untuk mengobati sebelum penyakit yang lain datang kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Sasi Nuria, pamit undur diri. Apabila banyak salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.